Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi nujumul ihtida'i fil ghalam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan sahibul bait Bapak Haji Firman Ubaidillah SE beserta Ibu Lina dan segenap keluarga besarnya. Kita doakan senantiasa diberikan keberkahan, berkah pada usianya, berkah usahanya, berkah rumah tangganya, berkah segala apa yang menjadi cita-citanya. Alhamdulillah, insyaallah kita semua kecipratan keberkahannya dan beliau. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yugo Prasetyo dari Barakuda Travel. Sedianya Bu, hari ini yang ceramah adalah Yai Ustaz Yai Haji Abdullah Mas'ud, yang pemilik owner Para Muda yang kemarin umroh bareng sama kita. Saya mohon maaf ini jadi DL lah ya, dia lagi. Soalnya kalau Firman udah pusing cari penceramah, katanya udah nyari kemana-mana tuh, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, udah itu aja. Tak ada rotan akar pun jadi. Gak apa-apa ya Bu, nggak bosan kan sama saya? Alhamdulillah kalau nggak bosan ya. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Umrah September 2020 yang jadi MC kita, Ibu Linda Harkati. Kemarin borong tuh keluarganya di bawah 13 atau 14 ya. Ada Bu Sazahaja Munasah juga ya di bawah ya. Ada Pak Culeha, ada Pak Nur Laila, ilahnya ya, Pak Hasdari, Pak Marhali. Pak Hasdari datang tuh ada ya. Saya belum lihat tadi, lihatnya Pak Marhali. Pak Marhali nggak datang. Pak Agus ada, Pak Agus. Pak Agus, oh ada. Alhamdulillah. Pak Firman yang belum datang ya. Pak Firman datang belum? Pak Firman. Ya. Juga kepada Yunda Ustazah Haja Helmi dengan segenap timnya. Pak Firman tadi Masya Allah udah di booking. Bagi Helmi udah siap apa belum? Udah di booking ya. Mudah-mudahan nanti hadirnya Pak Ustadz, ternyata tetangga ya kita. Tinggal loncat Pak Firman ke sini ya. Nah, dilewatin doang kita, emang orang bimbingnya cuma satu sih di depan ya. Jadi susah beloknya ya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi hari ini insya Allah bertambah erat ya.
bertambah Amin. silaturahmi kita, nambah saudara kita, nambah ilmu. Amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, alhamdulillah ada Bapak Aki, semuanya Bapak Aki, Pak Dudung ya, Pak Tardi, ya, Masya Allah, ya semuanya, ya, Insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini tanggal 4 bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita bersyukur diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, hidup bersama-sama di tempat ini memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah di bulan September kemarin 2020 kita semua bisa tersimpuh di pusara baginda Rasul yang dikatakan Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Begitu dimasuk kita ke pintu Jibril, Masya Allah ya, kita berbahagia meskipun punya kesempatan cuma sekali ke Raudhah dari 4 hari yang ada di Madinah, tapi kemarin kita merasakan tidak lagi desak-desakan, tidak lagi rebut-rebutan, Masya Allah ya, sampai berapa rakaat ibu nasa sholat ya, sujud berapa yang diminta, Masya Allah banyak sekali. Itu bersyukur. Dan saya 4 kali pergi, tapi seluruhnya selalu ya desak-desakan ya. Kemudian kita rebut-rebutan, baru 2 rakaat kita udah disuruh apa, udah disuruh bangun, udah disuruh pergi. Tapi kemarin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan begitu ya kita merasakan kedekatan kita kepada baginda Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Al-Quran kepada kita semuanya. Dan dalam Al-Quran itu semua ada peraturan-peraturan, ada norma-norma, ada etika, ada akhlak, ada yang namanya sejarah yang menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Beruntung kemarin kita masuk ke museum Masjid Nabawi. Ini menjadi sebuah keberuntungan dan catatan, mungkin usul dari saya kepada Pak Yugo, kepada Pak Firman, usahakan setiap ya jamaah yang akan berangkat usahakan masuk ke museum, karena subhanallah di sana itu kita bisa tahu ya, bisa melihat, bisa menonton karena ada teaternya. Kita bisa menonton di sana, ada mulai dari Rasul pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasul bikin masjid cuma ada tanah ya, dikasih pinggir-pinggirnya pelepah kurma sebagai batas tempat yang suci. Perjuangan Rasul seperti itu, Masya Allah. Ya, kemudian bagaimana perkembangan Masjid Nabawi sampai saat ini dari satu periode ke periode yang lain, sehingga ketika kita berada di Raudhah kita nggak perlu lagi minting-minting, karena di sini sudah ada pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang menjadi uswatun hasanah buat kita. Masya Allah. Beruntung kita, karena banyak jemaah saya juga nggak berangkat umrah dengan travel lain, tapi nggak ada yang ngajak ke museum. Memang bayar sendiri 15 rial saat itu, ya saya pikir murah, nanti dimasukin aja di dalam satu paket gitu sehingga nggak bayar keluar lagi uang gitu ya. Tapi tetap itu tempatnya enak kok. Dari Raudhah kita bisa langsung ke sana di depan masjid ya. Dan itu semua banyak sekali pengetahuan yang berharga buat kita, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Rasul dulu menyampaikan Islam di kota Madinah, menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi orang-orang Nasrani. Kita di sini menghadapi teman sendiri saja ya Rasulullah. Sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini, jelekin sana, jelekin sini. Alhamdulillah. Maka ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sudah kita lakukan buat agama kita, apa yang sudah kita lakukan buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat kehidupan kita nanti di alam akhirat. Kalau Allah sudah katakan bahwa dalam diri Rasul ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik, maka pertanyaannya, kenapa sih kita maulid? Kenapa sih kita repot-repot keluar? Kenapa sih kita repot-repot panggil orang banyak sini? Ya, semua semangat malam maulid satu. Kita pengen contoh Rasul. Kita udah nyontoh Rasul apa belum?
Kata Rasul, anak-anakmu saya tidur. Tidurnya kita udah kayak tidur Rasul apa belum? Jauh banget. Rasul kalau mau tidur berbersih dulu, berwudu, duduk dulu di tempat tidur, baca dulu Al-Fatihah, baca dulu Qul Huwallahu Ahad, baca dulu Mu'awwizatain, baca dulu ayat kursi, baca dulu Al-Baqarah yang terakhir, baca dulu surah-surah yang berawal dari kalimat tasbih. Kita buat diri kita aja, gosok gigi aja enggak. Langsung aja balik tiduran dia nggak apa-apa. Nah, tapi berpuluh-puluh hari berpulas. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Rasul, ya. Dia mau ke depan nggak apa? Ini kemarin pas kecil. Nah, ini kemarin umur bareng sama kita. Ya, yang kedua, ya. Kata Nabi, ana usolli, saya sholat, dan sholatnya kita semuanya ikut Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sudahkah kita sholat seperti Nabi? Bagaimana kesaksian Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana sholat suamimu? Kata Aisyah, suami aku kalau sholat dia menjadi imam, surahnya pendek-pendek. Kalau dia lagi sholat sendiri, suami aku kakinya bengkak-bengkak, saking panjang surat yang dibaca. Kalau kita bengkak, asam urat. Ya. Ini kita maaf, banyak orang nggak mau berjamaah. Kebetulan Pak Firman juga ketua DKM Masjid, ya, DKM Masjid Ar-Rahman sini. Ya. Itu banyak orang-orang kalau mau sholat aja itu nanya dulu imamnya siapa. Ya, ya dia lama kalau dia. Ya dia udah kayak orang grup. Maaf. Sehingga orang kemudian nggak mau berjamaah. Ya. Apalagi kalau yang syarat imam itu berapa? Bisa. Yang pertama, makharijul hurufnya harus bagus. Maka maaf orang yang pelok ya, cadel atau apa lo nggak boleh jadi imam seperti apa ya, karena udah nggak bagus. Apalagi kalau data imam kita baca semuanya misalnya begini, kita ikut imam. Ya kalau bulan maghrib bisa sih bisa, kalau bulan asar aman lah kita. Biasa kalau Bismillahirrahmanirrahim, itu saya sendiri dari mau bantah tuh sholat saya. Saya ikutin tapi saya harus pulang sholat saya. Itu syariat. Nggak bisa sembarangan. Ya. Yang kedua, ilmu agamanya harus bagus, harus tahu hukum. Ya datang dalam masjid dalam keadaan berwudu, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, sebelum waktunya sholat dia sudah ada di tempat. Jangan siapa imamnya. Iya, sudah siap. Kemudian yang ketiga, ya, moralnya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Baru yang keempat usia. Cuma kita mah kali orang nggak usah yang tua aja. Karena yang tua udah bos. Benar ya? Orang baca subuh aja. Coba nggak semangat, Pak Firman. Ya, semangat kan? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semangat kan adik baca selawat semangat. Ya bisa nangis. Bisa tangannya saya lihatin Allah itu tangan sama suara cakep, tangan cakep, komplit banget Ustaz. Ya. Nggak ada nih gimana orang? Ya, subhanallah. Ya. Jadi Nabi itu kalau lagi sholat sendiri lama banyak. Tapi kalau lagi berjamaah enggak, sehingga semua orang suka berjamaah. Makanya kemarin kita lihat ketika kita masuk ya, kita nonton itu yang namanya pusara Nabi. Itu kan dulu ya
ada kita tahu makamnya Nabi di sebelah sini, makamnya Abu Bakar di sebelah sini, makamnya Umar di sebelah sini. Ya, itu kan ditutup dulu kan pakai setengah tembok. Ya. Tapi kemudian orang-orang yang sudah cinta pada Rasulullah SAW itu sampai merobos masuk ke makam Rasul, sehingga kemudian akhirnya di tembok tinggi. Makanya kalau ibu lagi ke sana ke Rondo, ibu lagi ngintip bagaimana sih makam Nabi, pengen dilihat kan nggak bisa, orang udah di tembok. Habis di tembok ada apanya? Ada lemari besinya, isinya Al-Quran. Jadi kalau kita nggak perlu ngintip, udah di situ ada makam baginda Rasul, dan Rasulullah sampai hari kiamat masih hidup, insya Allah di hati kita. Pagi ini kita hati kita, masya Allah, dengan kolaborasi yang bagus, ya, ada harmoni, ada tepukan, ada suara yang bagus menghayati. Nanti usulnya itu ini, jangan berarti melihat rawi lagi udah Ustaz, harus hafal di luar kepala. Kalau misalnya rawi namanya pakai PD, iya kan? Nah ini. Kalau udah apa semuanya, kadang-kadang pengen pegang doang, dia takut salah, gitu. Karena takut salah jadi salah beneran, makanya nanti latihannya juga ditingkatkan, insya Allah, ya. Kritik pembangun nggak apa-apa ya saja. Jadi dilihatnya lebih enak begitu kalau dari luar kepala. Saya bilang lama sama di Depok, yang baca itu mudah-mudah. Benar, yang baca nenek, tapi itu hafal dari benar. Agak yang megang rawi, Ustaz. Kalau di panggung begitu juga nggak megang rawi. Kepala megang rawi, apa itu dia namanya udah sering begitu dong. Maaf ya, Bu. Subhanallah. Nah, maka ketika kita maulid berarti kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama, ibu kita harus melakukan penyucian diri kita. Kita selalu pengen, kita ingin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ikrar terus pada setiap kita salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadahku, hidupku, matiku buat siapa? Buat Allah. Ya. Tapi kenapa dipanggil Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nggak buru-buru sholat. Ya. Jangankan kita ke masjid, kita di rumah aja sholatnya masih ntar. Ya. Karena mungkin azan habis, dahapur. Colek-colek, dimakan-makan, nggak buru-buru kita sholat. Ya. Kalau di Mekah kan di Madinah nih satu jam sebelum azan ya jaya-jayanya mabuk saya udah di masjid, masya Allah, saya masih tempat tidur, dia udah di masjid, subhanallah. Ya. Mungkin di sini dari Pondok Umum sebelum azan subuh di masjid lagi, masjidnya jauh ya, nggak punya masjid di situ, adanya musala, ya. Baik, penyucian diri adalah bagaimana kita menyadari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim." Enggak usah banyak ya, kita ngajinya aja. Wa ma umiru, dan tidak aku perintahkan. Ya, buat siapa? Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak perintahkan kata Allah untuk menyembah Allah. Mukhlisin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Bapak Ibu, gambaran hati ikhlas itu begini. Kemarin kita pergi umrah naik pesawat. Udah masing-masing kan beda-beda. Terus kita begitu pesawat sudah mulai persiapan mau take off, ya, suruh iketan ikat pinggang. Yang dalam bayangan kita apa? Ibu baca apa saat itu? Apa aja ibu baca? Apa aja ibu baca? Karena kita yakin di saat kita berada di atas awan, di ketinggian, kalau terjadi apa-apa hanya Allah yang mampu menolong. Nah mestinya kita dalam kehidupan juga begitu.
Jangan pernah kesampingkan Allah. Makanya kalau saya diajak bapak pribadi, ayo pergi umrah, jawab kencang, insya Allah. Jangan nggak punya duit. Pengen dia tawarin, berangkat dulu deh bu, duitnya belakangan. Ya kita susah masa ibadah utang, itu alasannya. Benar kan? Dan dikasih kemudahan, dikasih fasilitas. Nah sekarang ambil motor ke daerah, tapi banyak motornya yang tidak motor dia ya. Ngambil kita ke daerah, per bulan kita bayar 500.000, langsung tuh dipakai sama suami buat kerja. Ibadah kan? Motor berlunas atau belum? Ya itu bisa. Ya, itu bisa. Ibadahnya udah nyari nafkah, nggak usah. Iya bisa. Asal kita punya kemampuan untuk membayar, nggak apa-apa. Oh iya Pak Firman, saya punya kontrakan 2 pintu. Ya, 1 bulannya 1 juta. Ya, ada 2 pintu berarti kan 2 juta. Ya, jadi ya kontrakan yang lain. Amin. Ya, amin. Ya, berarti yang 1 pintu buat makan hari-hari, yang 1 pintu buat tabung. Mau nabung kemana tuh? Pergi umroh. Pergi haji sekarang 35 tahun nunggunya. Ya kan 35 tahun mulai Arab Saudi bilang udah buat kita yang baru mau datang sekarang 2022 itu 35 tahun yang akan datang baru berangkat. Gimana Ustaz ngomong aja. Besok diberangkatin sama muridnya. Amin. Colek aja bapak yang Subhanallah ya. Nah dari penyisian diri kita ya, bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama hati harus ikhlas. Bersih tasfiyatul qalbi minal haqdi wal karah. Jadi ibadah kita apapun yang kita lakukan semuanya. Ini kita lagi ibadah, kita untuk Allah ibadah, kita makan minum kita ibadah, kita berumah tangga kita ibadah, kita sholat kita ibadah, kita puasa kita ibadah, kita umrah ibadah, kita haji ibadah. Semua aktivitas kita 24 jam itu adalah ibadah. Maka hati yang bersih, setiap ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah cukupkan buat kita semua. Amin ya Allah. Ya. Nah yang ikhlas yang kedua adalah penyucian harta. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, bayar zakat. Kita disuruh bayar zakat itu kan kita mensucikan penghasilan kita yang kita dapatkan, entah dari mana, entah dari pekerjaan yang kita kerjakan atau dari orang tua kita yang namanya warisan dan sebagainya. Sucikan dengan apa? Dengan zakat. Tadi saya tahu Pak Firman sudah menyiapkan hartanya untuk memudahkan kita pergi umroh, bayangkan kita belum mampu. Kita belum mampu. Saya wakafkan harta saya buat memudahkan kita bisa berangkat ke tanah suci. Jadi kita doakan mudah-mudahan firman hartanya suci. Amin. Berkah itu apa? Yazidu wa yazidu fi ni'am. Bertambah di dalam kenikmatan. Jadi mencintai Rasul itu bukan hanya dengan kalimat-kalimat saja. Tapi bagaimana kemudian kita mempraktekkan apa yang Rasulullah SAW praktekkan dalam kehidupannya, yang beliau ucapkan dan kita ikuti. Karena itulah ibadah-ibadah kita harus dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya repot. Pakai baju aja Ustaz, kalau nggak ada ilmunya repot. Pakai baju kan mesti pakaian dalam dulu baru pakaian luar. Kenapa jadi pakaian luar dulu baru pakaian dalam? Kasih Batman mesti pakaian. Benar? Itu kayak ya ibu nih. Buah-buahan itu natanya pakai ilmu. Itu buah yang mau makan. Natanya bikinnya pakai ilmu. Nggak semua orang bisa bikin kolak kayak begitu. Kolaknya enak, kuenya enak, risolnya enak. Udah dimakan apa belum? Ya belum, pantesan dia aja. Dimakan atau ada asinan Betawi, enak banget kayak bubuk merah. Ya, subhanallah biar seger-seger ya. Nah jadi Bu,
Maulid Nabi adalah untuk mencontoh akhlak Rasul. Karena kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ma huwal akhlak? Kata Abu Hajar Munasah ya, mengutip Ibnu Maskawi, halul lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyah. Akhlak itu adalah ya, keadaan jiwa manusia yang dia lakukan setiap saat, setiap hari secara spontan tanpa direkayasa. Makanya kehidupan Rasul Sallallahu ya, itu semuanya rencana Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan firman-firman-Nya lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an yang ada 6.666 ayat yang insya Allah kita bisa bedah, kita bisa baca, kita bisa baguskan bacaan kita bisa tahu artinya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang disebut ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ini kita semua ayat kauniyah. Ya rumah kita awam semuanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyahnya apa? Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta-pecinta Al-Qur'an. Amin. Baik Ibu, mudah-mudahan hikmah maulid yang saya sampaikan dan manfaatnya, insya Allah kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya menyambut tadi dari sambutan Pak Firman dengan Pak Iko ya, bahwa nanti ini yang jamaah umrah September 2020 akan diadakan pertemuan per 3 bulan ya. Mungkin ya Pak Firman, kita boleh minta kesempatan ya, Bu Haja Munasah misalnya minta, Bu di rumah saya aja, atau Bu Linda misalnya, Bu di tempat saya aja, ya, boleh kan Pak Firman? Boleh ya, boleh, nggak apa-apa ya. Nanti yang Pak Firman lain lagi dari itu paling kumpulin di sini, berarti nanti pertemuan berikutnya begitu aja. Kan rencananya Februari kumpul lagi di sini, sekarang baru apa nih? Desember, Januari, Februari, pas 3 bulan ya. Di sini berarti nanti 3 bulan berikutnya baru siapa yang ingin punya majelis mungkin di rumah gitu kan, ya punya apa ada hajat mungkin di rumah ya, Putri mau nikahin putranya misalnya ya, boleh Putri nggak apa-apa ya, kita sama-sama bersilaturahmi ya, silah nyambung rahmi kasih sayang. Yang namanya silaturahmi bukan sekedar datang makan pulang, bukan ya, kita belum namanya. Makanya silaturahmi ada 3, nambah lagi materi ya. 1 adanya silatul jasad ya, kita ketemu di jasad kita salaman tadi ketemu teman kita, insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa kecil. Amin. Ya. Kemudian yang kedua ya, silatul ruh, rohani kita juga harus nyambung. Kalau emang kangen ya kangen, emang sebel ya sebel, begitu ya. Kadang-kadang kan kita sebel aja kita bilang enggak. Bu, artinya ruh kita pengen suci semuanya. Dengan pertemuan kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengenal watak masing-masing, perilaku masing-masing, sehingga kemudian kita bisa saling menghargai ya. Kalau ada salah ya dimaafkan, kalau ada yang mesti diluruskan ya kita diluruskan, jangan ngambek. Ada yang diluruskan ngambek, ada yang dibilangin ngambek kan banyak, tidak ngambek nih, enggak ya, alhamdulillah ya. Yang ketiga ada silatul fikri, nyambung pikiran kita. Mau apa nih kita kumpul ya. Nah tadi bilang alumni, itu yang alumni umroh semester September 2022 ya. Nanti insya Allah ada yang mau berangkat lagi di bulan November, ada lagi di bulan Desember ya, Januari ada, Februari ada. Nanti insya Allah saya akan bawa juga di bulan Agustus Pak Firman ya, 2022. Alhamdulillah sudah 12 orang 2023 ya, 2023 kita ke mana aja masih 2022 ya, kelarang tuh jadinya ya. Insya Allah Agustus. Kenapa di Agustus saya nggak ambil liburan? Karena saya ambilnya setelah haji selesai
Jadi setelah haji selesai, ya, karena kalau liburan biasanya udah banyak program-program keluarga, ada yang mau ngawinin lah, ada yang mau liburan lah, sama anak-anaknya macam-macam masih ya. Jadi insya Allah saya minta di Agustus 2023 atau awal September seperti kemarin, ya mudah-mudahan sehat. Jadi tadi ada yang mau nabung ya silahkan, udah banyak sih yang nabung juga ya, mudah-mudahan bisa nanti keluarganya siapa ya, Bude mau berangkat lagi, ayo berempat Bude, Masya Allah ya, Bude Helmi Insya Allah mau berangkat juga ya. Amin, amin. Ya, wajib rahmat dan sehat semuanya ya. Ya, terima kasih. Itu aja usulan dari saya. Alhamdulillah, baik bersambut. Mudah-mudahan reuni ini yang akan datang 3 bulan sekali bisa berjalan dengan baik. Karena itu jangan keluar dari grup ya Bu. Sayang Bu kalau grupnya keluar dari grup, nanti keluar dari grup saya nggak tahu siapa. Ada yang tahu? Dan dari Brebes ya, dari Brebes mungkin ada jauh ya komunikasi. Tapi paling tidak kita informasi kita dapatkan ya. Kemudian nanti tadi Bapak bilang pertemuan pertama 3 bulan ke depan berarti masih di sini. Jadi 3 bulan yang kedua nanti baru kita tentukan di tempat siapa ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf. Nanti ada ramah tamah, ada nonton film dari mulai berangkat ya Pak Yugo ya. Dari mulai berangkat sampai pulang ada macam-macamnya ya. Mudah-mudahan jadi teringat kembali, jadi semangat kembali untuk beribadah ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.